Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tanggal 20 Juli 2003, kitab Bilangan 16 ayat 1 sampai 3, kemudian 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Perikopnya pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yujar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ayat 20, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat itu supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Demikian. Nah, jadi kitab Bilangan ini sebetulnya perikopnya yang mestinya yang lengkap Bilangan 16 ini ayat 1 sampai 50 ya, satu perikop. Yang dalam perikop ini atau dalam satu pasal ini sebetulnya berceritakan bagaimana umat Tuhan dalam hal ini Korah, Abiram, Datan ini orang-orang Lewi yang sebetulnya dipakai Tuhan untuk hal-hal yang beribadah, dan mereka memberontak gitu ya, melawan Musa waktu itu. Ya, melawan Musa. Jadi kitab Bilangan ini salah satu yang disampaikan adalah bagaimana umat Israel ini memberontak kepada Tuhan gitu ya, memberontak kepada Musa. Walaupun dalam kitab Bilangan ini ya Tuhan selalu berupaya gitu ya untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Tapi begitulah yang disampaikan dalam kitab Bilangan ini. Dan dalam perikop ini bagaimana orang-orang Lewi ini kembali lagi bersungut-sungut. Yang dalam perikop ini menceritakan mereka tidak senang dengan kepemimpinan Musa dan menunjukkan kekecewaannya, yang mana dulu dijanjikan suatu tempat yang berlimpah susu dan madu, tapi apa yang terjadi yang mereka lihat, mereka tetap masih di padang gurun, dan mereka kembali lagi mengatakan sebetulnya yang madu dan penuh dengan susu dan madu itu Mesir gitu loh, Mesir. Bukan apa yang dijanjikan yang sampai saat ini belum kelihatan. Nah, seperti itulah kira-kira. Mereka kembali lagi mengingat bahwa tempat mereka itu Mesir itu mereka inginkan. Seperti itu. Sementara mereka ini sedang dalam rancangan Tuhan. Mereka mau keluar dari rancangan itu. Nah, apa yang kita pelajari dari bahan ini, bahwa sebagai hamba Tuhan itu ya patutlah kita menghormati sebagai jemaat gitu ya, sebagai jemaat. Dan dalam perikop ini ya Tuhan sebagai pembelanya gitu ya, Tuhan sebagai pembelanya. Dan ketika kelompok ini ya 3 dan 250 orang ini akhirnya mereka binasa gitu ya. Binasa oleh karena mereka melawan Musa. Artinya
bagi orang-orang percaya, siapapun kita gitu ya. Ketika kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam rancangan Tuhan, ada saja orang yang tidak suka gitu ya, tidak suka. Dan kitab ini menunjukkan gitu ya, bagaimana Allah membela gitu ya, membela orang-orang yang dipakai Tuhan. Nah, di gereja juga banyak gitu ya. Ketika orang-orang melawan pertuariatan, melawan pendeta, apakah mereka sejahtera ya jika lihat sendiri saja. Tapi perikop ini menunjukkan mereka itu binasa. Sebentar lagi pemilihan pertuariatan, banyak kategorinya gitu ya. Perpulungan itu ya siapapun bolehlah jadi pertuariatan gitu, asal jangan dia maksudnya. Tapi ketika terpilih, mulailah dia mandangi gitu ya, beginilah begitulah, nah seperti itu. Nah, perikop ini kita harus hati-hati. Ketika itu terjadi, bagaimana Korah, Datan dan Abiram ini melawan Musa, memberontak. Allah melakukan hukuman kebinasaan, mati, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Ya, gitu ya. Bagaimana sikap kita? Nah, harus tetap dalam rancangan Tuhan, ya. Harus tetap rancangan Tuhan. Memang dalam rancangan Tuhan ya tidak selalu hal-hal yang menyenangkan ya, sebagaimana apa yang dialami orang ini gitu ya. Mereka harus mutar-mutar selama 40 tahun dan ya begitulah dirancangkan Tuhan supaya bangsa ini betul-betul taat gitu, setia. Tapi yang kelihatan justru mereka memberontak. Dan akhirnya mereka binasa. Nah, jadi marilah kita siapapun supaya menghormatin orang-orang yang dipakai Tuhan dalam ikut rancangan Tuhan, dan sebagai umat atau jemaah kita menghormatin supaya tidak terjadi kebinasaan. Dan banyak juga gereja-gereja gitu ya, yang beberapa bulan yang lalu gitu ya, di Lembar Momo itu cukup banyak kali orang yang sakit gitu ya. Nah, ini juga perlu direnungkan gitu ya, apa sebetulnya yang terjadi sehingga jemaat yang sakit itu cukup banyak gitu ya. Apakah ada pemberontakan di situ ya? Atau mungkin juga hamba Tuhan yang kurang taat? Karena hal seperti itu pun banyak terjadi dalam Alkitab ya. Banyak terjadi ketika pemimpin itu tidak taat, jemaat juga akan mengalami kebinasaan. Tapi ketika jemaat itu memberontak, umat itu juga mengalami kebinasaan. Nah, sehingga ya perlu menjadi renungan lah bagi kita, apapun posisi kita. Apakah kita sebagai majelis jemaat atau sebagai jemaat, marilah kita bersama-sama ikut di dalam rancangan Tuhan. Supaya berkat Tuhan juga akan sampai dan kita tidak binasa. Ketuahan kalau seperti kata di Batak dengan semakin kensa di Baskiluna Toptopari. Haleluya.